Halo, balik lagi di podcast Ada Celotehan bersama aku dan juga Cida. Syahida. Jadi gini, biasanya aku kan suka nonton vlog orang yang kuliah di luar negeri. Mereka tuh rata-rata sambil kerja part-time gitu-gitu. Nah, kuliahnya ambil kerja gitu ya? Benar. Nah, kamu sendiri kayak gitu juga nggak sih? Oke. Pengalaman aku ya, selama aku udah 4 tahun di Turki itu, aku udah kayak menjalankan 4 apa 5 gitu pekerjaan yang beda-beda. Kayak pertama kali banget dan yang paling mudah ditemuin tuh biasanya ngajar. Kayak ngajar bahasa Inggris ke orang-orang Turki, biasanya kayak gitu. Terus aku pernah juga tuh jadi sekretaris, walaupun cuma sehari ya, itu kan pernah kerja lah ya. Terus pernah juga jadi tukang cuci piring, walaupun kerjaannya nggak cuma cuci piring ternyata. Jadi pelayan juga ini juga gitu. Terus dan yang sampai sekarang masih itu jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak visitor, bisa juga dibilang kayak guru TK tapi pribadi gitu, private. Ya paling kayak gitu deh, sambil ngajar bahasa Inggris juga soalnya. Kalau gimana? Ada nggak? Kenal juga nih kuliah di Indo. Kemarin setahu aku ada kerja kan. Nah itu gimana pengalamannya? Itu tahun 2019. Aku kerja jadi admin di salah satu apa sih namanya? Ya pokoknya jasa desain gitulah. Gitu. Terus dan itu 2 tahun sampai aku lulus kemarin. Gitu. Sekarang masih? Sekarang udah enggak. Alasannya karena waktu itu ditawarin. Jadi kayak manajer aku di himpunan waktu itu dia nawarin ke aku. Terus aku merasa juga lagi gabut. Ya udah, aku yain aja. Nah, kalau kamu sendiri alasannya apa? Alasan kalau dulu awal-awal tuh cuman buat tambah-tambahan ini ya, tambah-tambahan uang saku gitu. Terus makin kesini kayak emang buat biayain kuliah sendiri, kayak gitu-gitulah. Udah kayak jadi uangnya berdasarkan dari aku sendiri kayak gitu. Suka dukanya gitu kerja. Wah, aku duluan nih. Kan, Sukanya dulu kali ya. Sukanya tuh lebih kayak dapat tambahan uang lebih buat belanja atau apa gitu kan. Terus juga dapat kenalan banyak orang Turki, banyak ya kenalan-kenalan yang orang-orang yang tertarik sama kultur Indo juga kayak gitu. Dukanya banyak sih. Jadi beda kultur ya, jadinya kayak kalau di Indo mungkin alasan kenapa aku sekretaris itu cuma sehari karena akunya kayak nggak mau berdua doang sama cowok. Mungkin kalau di Turki itu hal yang normal kayak gitu, tapi akunya di sekitaran aku, di keluarga aku kayak gitu hal yang nggak normal. Jadi termasuk dukanya aku ya. Terus duka lainnya apa lagi ya? Duka lainnya waktunya, manajemen waktunya keganggu nggak? Itu aku bisa sih. Bahkan waktu itu sambil kuliah, karena sebenarnya kuliah aslinya pagi sama siang gitu, yang kelas pagi. Di fakultas aku bolehin ambil kelas malam. Jadi kalau emang nggak bisa pagi karena kerjaan, aku ambil kelas malam gitu. Jadi kayak dukanya itu pas winter aku pagi kerja, jadi kuliahnya malam-malam, dingin lagi di kampus, saljuan kayak gitu. Nggak enak, jadi dingin banget, parah. Kayak gitu sih. Gitu aja. Kalau gimana kemarin suka dukanya? Ya itu sama kayak kamu, jadi punya relasi baru. Terus apa ya, pengalamannya juga nambah. Dan apa ya, berasa punya keluarga baru. Bisa belajar hal baru juga, karena kan agak relate sih. Di pekerjaan aku kan kayak lebih ke bisnis gitu. Jadi aku ibaratnya kuliah itu teorinya, dan di kerjaan itu kayak sambil praktek sedikit-sedikit kayak gitu.
Ya walaupun nggak praktek seutuhnya, tapi ya tahulah sedikit-sedikit gitu. Kalau Terus dukanya? kalau dukanya, Besoknya. mungkin waktu main sama temen juga jadi agak berkurang. Aku Jadi anaknya ada nggak suka beberapa main temen. sih, jadi normal. Berarti bedanya di Indonesia sama luar negeri itu kayak part time yang nggak berhubungan dengan kerja dengan jurusan itu banyak, tapi yang berhubungan dengan jurusan sebenarnya ada tapi susah gitu loh kalau aku lihat ya. Selama awak kerja nih, ada nggak hal menarik yang aku ingat sampai sekarang banget? Entah itu buruk atau baik kayak gitu. Ketika harus interaksi langsung sama klien, itu nggak pernah terbayang sama aku gitu loh. Terus kita harus bisa susah jelasin. Gimana? Kayak memikat hati klien itu gitu loh. Pokoknya berhubungan sama klien itu hal yang baru buat ya. aku. Nah kalau kamu sendiri? Kalau aku hal yang bekas itu cara ininya orang Turki kali ya. Cara mereka memanage employee pekerja-pekerjanya dan baiknya mereka gitu sama orang sama mahasiswa atau mahasiswi. Mereka baik banget parah. Contohnya? Nggak tahu ya, maksudnya mungkin di kota aku doang atau aku doang yang ngerasain. Jadi sorry ini kalau kelihatannya matre apa gimana, cuman selama aku kerja selama ini, misalnya aku kerja sebagai tukang cuci piring doang, itu kan aku juga jadi pelayan gitu. Jadi misalnya sambil bersihin meja itu tiba-tiba ada yang ngasih gitu kan, dan ngasih itu bukan yang tips yang sekedar 5 atau 10 tele ya kita kalau nyebutnya di sini. Enggak, tapi yang kayak 100 tele itu hitungan 200.000 kayak gitu. Terus dan bukan dari ini doang ya, bukan dari customer doang, tapi kadang kayak dari para pekerja di situ pun kayak kadang ngasih gitu. Mereka emang sebegitu menghargai mahasiswi kayak gitu. Terus juga aku kerja di tempat yang sekarang juga kayak gitu tuh sering digituin, dan emang baik sih buat aku etos kerja yang begitu tuh bukan etosnya perilaku kerja yang bukan yang merendahkan kayak gitu tuh bagus sih menurut aku. Kalau nggak salah di tempat aku juga kayak gitu nggak sih? Sekarang kayak tiba-tiba di tempat aku tuh gitu. Jadi bos aku tuh baiknya Masya Allah banget. Aku baru tahu Indonesia juga kayak banget gitu. Aku juga kaget dan nggak percaya gitu loh. Kalau aku kerja kemarin itu ternyata aku justru nambah keluarga baru. Di sana benar-benar diperlakukannya bagus. Pokoknya kayak anak sendiri gitu loh nih. Kita dianggap anak gitu. Baik banget. Cara bagi waktu kalau aku ya kayak misalnya jam kerja emang khusus buat kerja kantor, kuliahnya malam. Tapi kalau Sabtu Minggu kayak gitu kan kosong ya. Sabtu Minggu ya khusus buat belajar kayak gitu. Dan kalau emang deket-deket mau kuliah, aku emang udah gak kerja kayak gitu sih. Kayak seminggu sebelum atau apa. Dan harus rela kayak begadang. Tipsnya lagi, kalau di luar negeri banyakin ini juga sih. Banyakin relasi. Kayak misalnya banyakin temenan sama dosen atau gimana biar dapat. Aku waktu itu soalnya minta bantuan sama dosen buat cari kerjaan. Jadi dosen yang bantuin cari, dan sekarang pun sekarang alhamdulillahnya karena banyak relasi jadi banyak datang tawaran kerjaan yang dekat-dekat berhubungan sama jurusan kayak gitu. Ya. Kalau gimana tips and triknya? Itu karena magang atau gimana sih sebelumnya kerja kayak gitu? Nggak, jadi tuh ya itu dari kenalan aku juga tawaran kerjanya itu.
Kalau untuk Makasih, betul, Ci. tips bagi waktunya, ya kurang lebih sama kayak kamu, Cip. Waktunya kerja, ya buat kerja. Terus aku juga pernah nih, kan aku harus ke kantor itu waktu itu Jumat sama Sabtu. Sedangkan Jumatnya tuh aku masih ada kelas. Ya aku izin dulu yang di kantor buat nyelesain kuliah aku di kelas, baru aku datang ke sana. Kayak gitu sih. Berarti Makanya tetap kuliah itu prioritas pertama ya? Iya, karena kan kita datang ke sini memang tujuannya untuk kuliah gitu. Ya dari awal harus diomongin sih sama tempat kerja kita gitu. Kalau kita masih ada kewajiban untuk menyelesaikan kuliah. Bener. Tapi ya teman-teman aku yang di sini itu rata-rata kayak ketika mereka udah menyentuh yang namanya bisnis, mereka meninggalkan itu namanya kuliah. Kayak gitu. Jadi kayak terbengkalai. Jadi kayak sekarang tuh misalnya semester ini ada pilihan mau online atau offline. Ya karena mereka udah menyentuh bisnis, mereka pilih online kayak gitu. Jadi bisa sambil kerja kayak gitu. Tergantung pribadi sih ya. Dan komitmennya gitu, mau gimana. Bener. Kalau ya nggak apa-apa sih pilih online, asal juga kuliah nggak terbengkalai ya. Nah, kamu sendiri gitu setelah mengalami sendiri kuliah sambil kerja, kamu menyarankan nggak untuk orang-orang di sana juga mencoba hal ini? Kalau menurut aku saranin sih. Dan apa ya? Apalagi di masa pandemi kayak gini perlu banget nggak sih menurut aku, karena tiba-tiba mungkin orang tua sekiannya kenapa lah atau gimana, gak bisa terduga gitu selama pandemi ini. Terus tapi kalau emang tapi hal yang lebih aku saranin lagi tuh nambah skill sih, penting banget. Bener banget. Nah kalau nambah skill, kalau nggak mau nambah skill ya udah kerja aja mending daripada cuman kuliah doang kayak gitu. Ya, dan mengurangi waktu gabut, ya nggak sih? Iya. Jadi dan nggak rebahan terus jadinya. Dan kalau di luar negeri jadinya bahasa pun ikut ke apa ya, terlatih, keasah juga, terlatih keasah gitu. Oh ya, kalau di Indonesia sendiri kalau misalnya mau kuliah sambil part time, ada nggak part time yang sarankan gitu? Ini sih ngajar ya? Ngajar apa? Iya, itu biasanya kayak ada buat ngajar anak SD atau anak SMP, anak SMA, kayak gitu. Semua pelajaran? Ada pilihannya sih, kayak mungkin yang lebih relate ke aku kan kayak pelajaran ekonomi atau pelajaran akuntansi, kayak gitu. Biasanya ada kriteria yang dibutuhin, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya jadi barista atau kasir, kayak gitu tuh menurut aku lebih capek. Iya sih benar. Gitu. Ngajar tuh lebih enak nggak sih, lebih fleksibel, lebih santai waktunya. Ya kitanya sendiri sih yang harus berusaha untuk cari informasinya. Iya benar-benar. Kalau yang aku saranin itu ya juga ngajar sih. Ngajar atau enggak kerja kayak aku sekarang, babysitter. Soalnya fleksibel, enak aja izin segala macam kalau ada apa-apa. Tapi kalau misalnya jadi babysitter, itu misalnya lagi kuliah, gimana? Berarti nggak bisa setiap hari? Dan kuliah pun nggak setiap hari kan? Kayak beberapa waktu aja sih. Makanya itu harus juga kadang nggak semua nggak semua nyari yang full Senin sampai Jumat kayak gitu. Kadang cuma 3 hari dalam seminggu apa gimana gitu sih. Dan dari pekerjaan yang pernah aku jalanin tuh yang paling betah ya ini sih. Kayak kalau online shop itu bikin ribet segala macam. Ya aku mending ini gitu. Itu ngajarnya ngajar ngomong atau apa? Dua-duanya sih, tergantung apa yang diminta. Kadang ada yang minta cuma conversation aja, ada yang minta grammar juga kayak gitu. Soalnya emang parah sih di sini. Kayak mereka dari kecil tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kayak kita mungkin SMP mungkin udah pada bisa ya, basic. Mereka nggak bisa. Oke, itu aja ya hari ini.
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Tonton.